warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan memberikan informasi atau situasi mengenai teknologi di Kampung Naga. Saya Siti Salma sebagai pembuka dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Intan Nopia Rahmawati dan Riki Riansah. Baik, langsung saja. Budaya merupakan kebiasaan yang ada di setiap daerah, terutama di Indonesia, yang sangat banyak budaya yang kuat sampai saat ini meskipun keberadaan zaman yang maju dan modern. Kampung Naga merupakan budaya orang Pasundan yang masih ada sampai sekarang, yang kami jadikan sebagai bahan penelitian untuk tugas mata kuliah Akidah Akhlak. Kampung Naga merupakan kampung yang masih menjaga nilai-nilai tradisional leluhur yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat yang masih memegang kuat adat istiadat warisan leluhur, di mana mereka hidup dalam tatanan yang diliputi suasana dengan kesejahteraan dan lingkungan kearifan tradisional yang sangat lekat. Keberadaan Kampung Naga seolah menjadi fase di tengah modernisasi zaman ini karena suasananya yang tenang dan kaya akan kearifan lokal. Karena keunikannya, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kampung Naga tersebut. Dan juga sering dijadikan sebagai tempat studi kampung pedesaan Sunda. Masyarakat Kampung Naga tersendiri memiliki mata pencaharian dari pertanian, sawah, dan ladang. Sebagian masyarakatnya membuat kerajinan anyaman dari bahan bambu dan kayu untuk oleh-oleh para pengunjung ke Kampung Naga tersebut. Masyarakat Kampung Naga tidak menolak keberadaan pesawat televisi, dan sebagian warga memiliki televisi untuk mengetahui informasi dari luar. Itu juga televisi yang hitam putih yang listriknya itu terbuat dari aki. Untuk aki tersebut orang-orang Kampung Naga masih memperbolehkan asal jangan listrik. Selain menolak listrik, masyarakat Kampung Naga juga menolak memasakkan peralatan seperti kompor gas. Program pengalihan ke kompor gas yang digagas oleh pemerintah agar mengurangi subsidi memasak itu pun ditolak oleh masyarakat Kampung Naga. Kampung Naga mempertahankan kebiasaan memasak dengan menggunakan tungku dan kayu bakar. Karena bagi mereka tungku itu merupakan peninggalan orang terdahulu orang Kampung Naga dalam cara memasak. Untuk teknologi HP saat ini, masyarakat Kampung Naga tersendiri menerima, tetapi itu juga masih diawasi oleh orang tuanya. Karena untuk pembelajaran anak-anak yang sekolah agar tidak ketinggalan informasi, dikarenakan saat ini keberadaannya masih pandemi dan masih diawasi. Mungkin sekian latar belakang Kampung Naga, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Program pengalihan ke kompor gas yang digagas oleh pemerintah agar mengurangi subsidi memasak itu pun ditolak oleh masyarakat Kampung Naga. Kampung Naga mempertahankan kebiasaan memasak dengan menggunakan tungku dan kayu bakar. Karena bagi mereka tungku itu merupakan peninggalan orang terdahulu orang Kampung Naga dalam cara memasak. Untuk teknologi HP saat ini, masyarakat Kampung Naga tersendiri menerima, tetapi itu juga masih diawasi oleh orang tuanya. Karena untuk pembelajaran anak-anak yang sekolah agar tidak ketinggalan informasi, dikarenakan saat ini keberadaannya masih pandemi dan masih diawasi. Mungkin sekian
latar belakang Kampung Naga yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Intan Nopia Rahmawati, saya akan menyambung pembahasan dari Salma. Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, merupakan tempat bermukim masyarakat yang mempertahankan adat, budaya leluhur, dan menghindari peralatan modern. Meskipun teknologi abad ke-21 menunjukkan perkembangan yang hebat, masyarakat yang mendiami kampung di sebuah lembah di antara pegunungan dan sungai itu mempertahankan adat yang diamanatkan oleh leluhur mereka. Ketika di banyak tempat berbagai kemudahan informasi seperti transportasi dan berbagai peralatan canggih lainnya mudah ditemui, tapi tidak begitu di Kampung Naga. Kami mengikuti perkembangan, tetapi kami selalu memfilternya mana yang tepat dan mana yang dapat diterima oleh masyarakat di Kampung Naga, kata Hen Hen, salah satu tokoh masyarakat. Menurut Hen Hen, penduduk Kampung Naga, aturan adat merupakan harga mati yang tidak boleh dilanggar maupun diubah atau dicampur adukan dengan adat dan budaya luar. Warga kampung itu menjalankan aturan yang ada saat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tentram dan damai, walaupun banyak orang modern yang kerap mengunjungi kampung mereka. Salah satu perkembangan teknologi yang tidak dapat diterima masyarakat Kampung Naga adalah jaringan listrik. Pemerintah daerah setempat berulang kali menawarkan fasilitas tersebut, namun masyarakat tetap menolak. Menurut Hen Hen, alasan penolakan itu sederhana, agar tidak ada kecemburuan di sana. Para orang tua di kampung itu meyakini jika jaringan listrik masuk ke permukiman, maka kehidupan mereka akan berubah. Keadaan listrik dikhawatirkan adanya perubahan gaya hidup, kata Hen Hen. Misalnya rasa ingin memiliki kebutuhan hidup yang serba canggih. Kenapa kami menolak listrik? Kami takut ada perubahan sosial bahkan ekonomi, sehingga menimbulkan kecemburuan antara yang kaya dan miskin, kata Hen Hen. Menurut dia, listrik membuat anggota masyarakat yang memiliki uang membeli peralatan rumah yang serba canggih dan serba menggunakan listrik, termasuk televisi berwarna. Masyarakat Kampung Naga tidak menolak keberadaan televisi dan sebagian warga memiliki televisi untuk sekedar mengetahui informasi. Selain menolak jaringan listrik, masyarakat Kampung Naga juga menolak masuknya peralatan memasak seperti kompor gas. Program pengalihan kompor gas yang digagas pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar ditolak di kampung itu. Warga Kampung Naga mempertahankan kebiasaan memasak dengan menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Bagi mereka, tungku itu merupakan peninggalan orang terdahulu Kampung Naga dalam cara memasak. Kalau memasak dengan tungku itu ditinggalkan, bagaimana kita bisa memperkenalkan pada anak cucu kita bahwa dulu itu memasak dengan tungku? Itulah alasan salah satu kompor gas ditolak oleh masyarakat Kampung Naga. Oleh sebab itu juga, ketika malam tiba, masyarakat masih menggunakan lampu templok, alat penerangan dengan minyak tanah. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Riki Riansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi kali ini, karena kesehatan itu paling utama dalam kehidupan. Maksud itu, jagalah kesehatan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai yang sudah dibahas tadi oleh teman saya Teh Salma dan Teh Intan. Sini akan melanjutkan di mana adaptasi teknologi informasi di Kampung Naga itu tidak susah ya, karena memang sudah
terkoordinir atau sama seperti kita ya kehidupan mereka. Jadi HP, TV itu bisa digunakan di kampung naga. Tetapi TV digunakan hanya menggunakan dinamo karena listrik di situ tidak digunakan karena atas dasar keinginan masyarakat setempat yang ada di kampung naga ya. Sudah sepakat sama masyarakat itu. Kenapa tidak digunakan listrik? Karena takutnya ada penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat kampung naga, sehingga listrik tidak digunakan. Mereka tetap menggunakan lampu yang dibuat dari bahan-bahan yang minyak tanah itu, atau bahasa Sunda nama cempor gitulah ya, damar cempor kayak mungkin itu. Kemudian adaptasi untuk peserta didik tentunya ya tidak susah, karena apalagi sekarang untuk masa pandemi pembelajaran daring, jadi digunakan sebagai mestinya kita digunakan ya, HP digunakan gitu ya. Apalagi daring kan itu harus pakai HP, harus ada dari pembelajaran SD sampai SMP SMP kan daring, jadi HP digunakan normal seperti kita gitu. Jadi tidak susah. Untuk pengecasan ya disediakan tempat pengecasan ya, pengecasan oleh masyarakat kampung naga atau tokoh masyarakat kampung naga, dibuat tempat pengecasan HP yang ada di kampung naga. Di mana maksudnya ya, dari kampung sebelah ya. Kemudian untuk masalah pendidikan memang adaptasi mereka sama seperti kita, tidak susah ya, mudah gitu. Jadi kalau dulu hanya sampai SD, sekarang itu sudah sampai perguruan tinggi juga ada ya. Tapi untuk fasilitas pendidikan tidak ada, mereka keluar sekolah ya, sekolah itu keluar di kampung mereka. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dari kami semua ya, dari Tesama, Tainan, dan saya Kediansa. Untuk kali ini yang menjadi pembelajaran bagi saya untuk lebih baik dalam melaksanakan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen. Ini menjadi pembelajaran bagi kami yang supaya lebih baik lagi ya intinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This ain't right, and we know it. Be out of sight when I'm finished with this cup of coffee. It's the last time we'll be golden. Don't wanna cry, I don't know.